Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala moderator yang saya hormati, serta PKU dan PKDD ya, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, marilah kita senantiasa berterima kasih kepada siapapun yang telah berjasa kepada kita walau sekecil apapun. Yang keempat, marilah kita senantiasa memaafkan kesalahan orang walau sebesar apapun. Dan yang kelima, melihat ke atas dalam konteks ibadah dan ilmu, dan melihat ke bawah dalam konteks dunia. 5 hal itu adalah di antara tanda-tanda orang yang insya Allah bahagia di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita berbicara tentang etika dalam konteks modernitas seperti yang kita hadapi sekarang, maka ini sangat diperlukan. Kenapa? Agar apa yang kita sampaikan dalam konteks mengajak orang lain, ad-da'i ilal khair, ad-da'i ilallah, ad-da'i ilal Islam, tidak membuat mereka sakit. Jadi saya sering menyampaikan seperti ini. Jangan sampai apa yang kita sampaikan membuat orang yang ada di masjid keluar masjid. Tapi seharusnya yang kita sampaikan itu membuat orang yang berada di luar masjid atau yang tidak mau ke masjid mau masuk masjid. Sedangkan yang ada di masjid kita pertahankan agar selalu istiqamah untuk tetap di masjid. Ini kata atau keywordnya, bahasa jurnalnya itu keywordnya, poinnya. Nah, kira-kira seperti itu. Coba saya harus buka PowerPoint-nya. Dalam surat Al-Anfal ayat 125. Mungkin pemateri yang lain sudah menyampaikan itu. Karena saya S1-nya kebetulan komunikasi Islam. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Para ahli dakwah ini ada yang mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang metode dakwah. Itu yang pertama. Ada juga yang memilah, memasukkan ayat ini, poin-poin yang ada pada ayat ini kepada etika dakwah. Meskipun secara global. Nah, kalau kita lihat kan, nah yang ini ya. Nah ini poin-poinnya, ada 4. Jadi pada satu sisi, mungkin di antara materi yang lain memasukkan ayat ini kepada metode dakwah, tapi para ahli yang lain memasukkan juga kepada etika dakwah. Ada 4 hal ya, etikanya. Jadi ini dengan hikmah, bil hikmah. Maka yang kedua kemudian wal mau'izal hasanah. Kemudian dengan contoh, uswah. Kemudian yang terakhir al-mujadalah.
Itu secara singkatnya ya, sudah ada di sini. Cuma kita tentu perlu juga mengetahui secara pasti, secara etimologis dan terminologis dalam konteks judul ya. Jadi etika dakwah. Tentu semua kita paham ya, etika itu hampir sama dengan adab, sopan santun, atau bisa juga akhlak. Tapi perbedaannya begini, apa perbedaan etika, adab, sopan santun, dan akhlak? Kalau akhlak itu konsep langit, sedangkan etika itu konsep manusia. Tolok ukurnya, kalau etika itu adalah adat, sedangkan akhlak itu tolok ukurnya adalah Al-Quran was Sunnah. Jadi etika itu tolok ukurnya manusia, sedangkan akhlak tolok ukurnya itu Al-Quran dan Sunnah. Bukan tolak ukur ya, kalau tolak ukur tolak peluru, tolok. Jadi yang benar dalam KBBI itu tolok ukur, bukan tolak ukur. Kalau tolak ukur tolak peluru. Ini sering kita mungkin sering mendengar kata-kata tolak, padahal yang benar tolok ukur. Nah kemudian apa namanya, dakwah. Tentunya dakwah kita sering mendengar dari kata bahasa Arab da'ayat ya. Mungkin yang lain sudah dijelaskan. Saya tidak dalam kerangka menjelaskan secara panjang lebar ya. Jadi dalam konteks terminologis, pengertian dari etika dakwah itu adalah bagaimana seorang dai dalam mendakwah atau mengajak manusia kepada Allah, kepada kebaikan, kepada Islam, kepada Rasulullah dengan akhlak, dengan etika, dengan sopan santun. Kembali kepada tadi yang keyword yang saya sampaikan tadi. Jadi apa yang kita sampaikan itu tidak membuat orang sakit hati, tapi membuat orang senang gitu. Artinya merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, mendidik, bukan menghardik. Nah, ini dakwah. Maka kenapa dakwah Rasulullah itu kok diterima? Tentunya ada dalam ayat tadi ya. Bil hikmah. Jadi Rasulullah itu berdakwah dengan hikmah. Bahkan 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu. Jadi beliau memulai dengan hikmah, dengan uswah, dengan suwah, dengan tingkah laku, bukan dengan kata-kata. Kata-kata itu baru dimulai, yaitu dengan dakwah yang di rumahnya Al-Arqam. Itu setelah beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Maka kemudian ada kata-kata seperti ini, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih tajam daripada perkataan. Ada contoh begini ya. Ini kisah nyata. Ada seorang jamaah ketika saya mengisi sebuah pengajian. Kebetulan si jamaah ini dari rumahnya ke masjid ketika berangkat, dia berhadapan atau melewati orang-orang yang bermaksiat, berjudi. Kebetulan si orang ini adalah orang baru, jadi menikah dengan seorang wanita di tempat tersebut. Setelah dia melihat, dia punya kebiasaan jamaah ke masjid 5 waktu. Tapi yang dia lakukan tidak dengan lisan, tapi bilang. Sebelum azan 5 menit sebelum azan dia sudah berangkat ke masjid dengan melewati tadi. Terus dilakukan setiap hari begitu. Dia tidak ngomong.
Apa hasilnya? Beberapa tahun kemudian, jadi rombongan ini yang main judi dan lain sebagainya, main gap. Kalau main gap saja ya itu tidak masalah. Tapi ini taruhan. Itu sedikit demi sedikit terkikis. Ikut sholat. Inilah kekuatan sholat. Kekuatan hal, kekuatan contoh. Maka ini saya sebenarnya agak oleng ini. Baru datang dari Bandung. Jam 9 tadi. Karena lewat darat. Karena ada rombongan yang sedang ke UPI dan ke Pakuan. Rupanya yang saya dapat dari Rektor Pakuan dan Direktur Pasca UPI, rahasianya itu adalah, di antara rahasia mengapa perguruan tinggi mereka maju, as-salatu fi awwali waqtiha. Bahkan Rektor Pakuan itu ngomong jelas-jelas di depan kami. Apa kata beliau? Saya kalau sudah azan berkumandang 5 menit, apapun saya tinggalkan. Mau rapat kek, mau ini kek, saya tinggalkan. Dan saya dapat ini bukan dari satu orang. Sehingga apa? Apa yang beliau lakukan ini kemudian diikuti. Jadi beliau udah ngomong, sholat sudah keluar dia. Udah ayo udah. Memberikan contoh. Bahkan kami pernah ke Ciwidey. Ciwidey itu ada namanya Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Pondok Pesantren Al-Ittifaq itu bergerak di bidang ekonomi, terutama di bidang pertanian. Yang dahsyat itu adalah Pondok Al-Ittifaq itu memasukkan hasil pertaniannya ke mal-mal yang ada di Jakarta. Dan penghasilannya sebulan itu 1 M lebih. Ini luar biasa. Rahasianya apa? Hampir sama yang saya ceritakan tadi. Rahasianya itu sholat tepat waktu. Jadi sebelum 5 menit azan sudah ke masjid. Dan pertama kali beliau melakukan itu tidak diterima karena pakai otak. Maksudnya begini, Kiai katanya, jadi santri itu pertamanya mengadakan revolusi dengan contoh dalam konteks salat dia. Kalau anak-anak berhenti jam 11, itu otomatis akan mengurangi hasil dan produksi. Itu alasannya pakai otak, kan dia pakai akal, pakai logika. Nah, secara logika ya benar. Tapi kata Kiai itu, kita punya Allah. Semuanya ini ada Allah yang memberikan. Insya Allah secara bertahap kita akan menghasilkan sesuatu yang tidak akan masuk akal. Ternyata setelah diterapkan kurang lebih 11 bulan, jadi santri itu bertani dan berhenti sebelum sholat. Jam 11 sudah berhenti ke masjid. Apa yang terjadi? Produksinya malah nambah produksinya. Dan semenjak itu orang-orang di sekitar pondok itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri, ketika sudah tarhim, tahu tarhim ya? Assalatu wassalamu alaik, ini tarhim. Lari karena di puncak gunung kan. Ciwidey itu kan daerah dingin, Bandung Selatan daerah dingin. Jadi masyarakat semuanya, bukan hanya santri, masyarakat lari ke masjid. Saya ketika melihat itu, ya Allah, nangis. Nah, inilah kekuatan al-hal, kekuatan contoh. Maka kemudian kan yang Al-Quran tadi yang didasarkan kepada Al-Anfal
ayat 125 itu sudah jelas-jelas ada 4 ya. Tapi kemudian oleh para ahli, saya mengutip Profesor Dr. Komarudin Hidayat dan Dr. Abdurrahman Zaidan ya. Ini ada yang bahasa Indonesia, yang bahasa Arab. Jadi kemudian dari keempat hal itu yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal tadi ayat 125, kemudian dikembangkan lagi. Tetapi sebenarnya isinya itu sama. Tinggal pemaknaan bahasa mungkin yang berbeda agar bisa ditangkap. Ini apa ya? Coba matikan. Masih jet lag. Hah? Masih jet lag. Jadi yang pertama, nanti bisa dilihat Masih bawa Bandung ya. kata, nah ini etika ya. Kata dan pekerjaan, kelakuan seorang dai itu harus satu. Jangan sampai berbeda. Maksudnya apa? Jangan sampai seorang dai itu dia berkata ke barat, mengajak ke barat, sementara dalam kelakuannya dia ke timur. Ini kata orang Jawa itu orang matu. Oh ya, orang nyambung. Dia ngajak ke barat, tapi dalam kelakuannya dia ke timur. Ini kan orang madu ini. Dalam bahasanya Profesor Dr. Afan Ghaffar, seorang guru besar di UGM, dia mengatakan istilah yang seperti ini dengan istilah akuntabilitas dakwah. Nah, ini bahasa ini yang pertama ya. Anta tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Jadi kata Profesor Afan Ghaffar itu, ini namanya akuntabilitas dakwah. Maksudnya apa akuntabilitas dakwah itu? Maksudnya seorang dai harus bisa menyatukan antara kata dan perbuatannya. Bahkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, termasuk juga binatang peliharaannya. Nah, ini namanya akuntabilitas dakwah. Al-Qur'annya ada ya. As-Saff ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hatta yang saya sampaikan, semuanya saya punya ayam. Saya tidak care dengan ayam saya. Kemudian ayam saya itu kemana-mana makan makanan orang. Dalam konteks dakwah, ini namanya saya tidak mempunyai akuntabilitas dengan apa yang saya pelihara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak menghina sesembahan yang lain. Ini harus dihindari. Kenapa? Ini sudah dijelaskan sama Allah. Al-An'am ayat 108. La tasubbul ladzina yad'una min ghairillah min dunillah fa yasubbullaha bighairi amadin wala ilm. Jangan sampai kita menghina sesembahan orang lain. Ketika kita menghina sesembahan orang atau Tuhan orang lain, maka mereka akan menghina Tuhan kita dengan sangat zalim, bighairi ilm, tanpa ilmu. Makanya coba kita dalam konteks sosial media, ketika ada orang yang mungkin menghina Tuhan kita, udah biarin. Maka dari itu jangan sekali-kali kita sebagai seorang dai menghina Tuhan agama orang lain, karena itu akan berbalik. Jadi mereka akan berbalik menyerang kita, bahkan lebih parah. Kecuali sebagaimana yang disampaikan oleh Allah ya. Dalam konteks itu Allah kan bahwa
Inna ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita itu satu, bukan tiga dan lain sebagainya. Dalam konteks itu ya. Jadi Allah sudah menjelaskan itu. Jadi kita menjelaskan sesuai yang dijelaskan oleh Allah, tidak menambah dan tidak mengurangi. Itu maksudnya. Ini juga dalam konteks bersosial media ya. Makanya kalau saya bilang ke mahasiswa saya, ke santri saya, dan kita ini juga harus masuk ke sosial media, mau Facebook, mau Instagram, mau TikTok, mau YouTube, karena memang itulah sekarang dakwah kita itu. Tidak cukup kita ceramah, tidak cukup, harus masuk. Nah kayak beliau nih, dia sudah punya YouTube ini, bahkan sudah subscribernya sudah ratusan ribu ya. Ada gajian Termasuk ke TikTok gitu loh. Jadi jangan sampai media-media itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Kita harus masuk. Makanya kalau kita masuk, apa yang akan kita isi? Ya da'i tadi, mengajak kebaikan. Kalau saya tuh lebih kepada menulis ya. Mungkin yang berkawan dengan saya pasti tahu. Facebook saya itu isinya ya tulisan tuh lah. Ya itu dakwah saya gitu loh. Semampu yang kita bisa. Jadi kita perhatikan. Yang kedua ini, jangan sampai kita menghina Tuhan, agama orang lain. Karena nanti mereka akan mencaci dengan lebih sadis. Kalaupun mereka melakukan itu, namun kita tidak usah dibalas. Maka banyak contohnya ya. Banyak contoh. Ada orang-orang yang menghina Tuhan, agama kita, langsung dibalas kontan. Makanya tidak perlu lah dibalas kontan. Kalau saya sebutkan ya nanti tinggal lihat saja di YouTube, banyak sekali. Ya, karena kita yakin inna dina indallahi Islam. Kemudian yang berikutnya, tidak melakukan diskriminasi sosial. Ini dalam surat Al-Hujurat ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minkum. Jadi tidak menghina, mengejek. Kau ini kubu, tidak baik itu. Itu bukan mengajak itu, jadi mengejek. Makanya di awal tadi itu kata kunci ya. Kata kunci itu penting. Jadi kalau istilahnya kalau apa yang saya simpulkan nanti disimpul, itulah kata kuncinya. Sudah disimpulkan di awal. Jadi jangan sampai kita melakukan diskriminasi. Maka dalam konteks Islam itu kan banyak mazhab. Maka dalam fikih ada namanya fiqhul muqaran ya. Apa itu fiqhul muqaran? Ya fiqhul mazhab. Mazhab ini begini, mazhab ini begini, terserah Anda mau ambil yang mana. Nah itu namanya fiqhul muqaran. Jadi sudah ada ulama terdahulu itu sudah menjelaskan itu. Artinya sudah selesai itu. Ini artinya apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ukhuwah itu wajib itu. Nah, sementara kita ini lebih sibuk mencari perbedaan daripada persamaan. Padahal persamaannya itu lebih banyak dari perbedaannya. Perbedaannya paling secuil. Sementara persamaannya tuh hampir semuanya sama. Paling cuma beda ya, ada yang kunut, ada yang dah. Itu karena khilafiyah itu. Jadi makanya jangan sampai kita mendiskriminasi itu. Kemudian yang keempat, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Nah ini perlu. Itu saya ngutip hadis ya, ayat Bukhari Muslim 100, tentang ketika kita tidak tahu sesuatu, sudah harus disampaikan. Karena itu akan masalah bagi siapa? Bagi kita.
ketika nanti dikonter balik atau ditanya atau dipertanggungjawabkan, maka Imam Malik, ini Imam Malik loh, sekenal Imam Malik, ketika suatu hari ditanya oleh salah seorang muridnya dan beliau tidak tahu, beliau ngomong, mohon maaf, saya tidak tahu. PR. Inilah luar biasa. Ini sekelas Imam Malik. Ini baru kelas, baru tamat jadi ustaz lah, jawab sembarangan. Ngomong, mohon maaf, saya belum bisa menjawab. Setelah Imam Malik itu ngomong itu, malamnya itu apa? Beliau lembur mencari, buka kitab-kitab. Artinya apa? Ada rasa tawadhu dalam diri, bahwa tidak semua ilmu itu bisa dikuasai. Bisa jadi tadi ada pertanyaan, ada ilmu baru yang belum kita tahu, atau kita belum mutkin, belum itqan, belum yakin, sehingga perlu kembali membuka. Maka ini sangat perlu untuk kita lakukan agar apa? Ilmu yang kita sampaikan benar-benar yakin, meyakinkan sampai ke tingkatan ainul yakin, hakul yakin, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini kesimpulannya, saya cuma ya karena mendadak tadi. Saya diundang ini, saya sedang di Bandung, di Bogor. Ustadz siapa? Siapa itu? Bukan. Yang kepala MA di sini, Mas Roila itu. Nah, Ustaz Asbian, Ustaz bisa ngisi. Aduh, cak mana? Saya bilang, saya sedang di Bogor. Ayolah Ustaz, katanya. Antum kan belum pernah ngisi. Mana ya? Insya Allah. Mau buat materi di Bandung tidak bisa. Akhirnya tadi sampai jam 9 duduk buka kitab, buka ini, buka moroji. Nah, saya dapat 2 ini. Jadi yang terakhir itu menampilkan komunikasi yang simpatik. Jangan seram. Dakwah kok seram? Gimana dakwah yang seram itu? Hah? Gimana dakwah yang seram itu? Hah? Nah, lais dikit-dikit bid'ah, kafir. Aduh, itu kembali kepada keyword di awal. Belum apa-apa, kita sudah ngusir orang dari masjid. Ngusir itu dari masjid. Padahal perkataan kafir dan itu hanya hak Allah, bukan hak kita. Dikit nerako, memangnya nerako tuh punya mak lo. Padahal banyak, jadi materi dakwah tuh banyak. Al-Quran akan habis untuk digali. Untuk digali akan habis. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Maka dakwah itu harus simpatik, menarik. Menarik. Ya, bisa menarik itu dalam segala aspek ya, bukan hanya bisa orangnya juga good looking, yang disampaikan juga bagus, caranya juga bagus, metodenya juga bagus, dia punya etika dan lain sebagainya. Jadi simpatik di sini bukan hanya dalam aspek sempit, tapi luas, segala aspek atau komprehensif. Bukan hanya orangnya good looking namanya, orangnya memang good looking, tapi penyampaiannya bad. Nah, sama saja itu. Jadi ujungnya tidak menarik juga. Jadi simpatik ini menyisir segala aspek atau aspeknya komprehensif dan integratif. Apalagi dalam konteks sekarang. Anak-anak sekarang, jadi diperlukan pendekatan dan metode sesuai dengan keadaan mereka. Dalam bahasa sekarang itu bagaimana dakwah ini bisa mendekatkan kepada dunia mereka. Sekarang dunia digital, maka dakwah kita harus dekat dengan dunia mereka.
Mereka sekarang pegangannya gadget, maka dakwah kita harus dekat dengan gadget. Maka itu kata saya tadi. Jadi kita itu harus masuk media sosial. Itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, tertinggal kita. Bukan berarti kita mengubah ini ya. Kontennya sudah ada. Ayat tadi. Ini kan penafsiran dari ayat. Dari Al-Anfal ayat 125. Itu kan penafsiran. Jadi bukan mengubah konten, bukan mengubah ayat, tapi metodenya yang diubah, caranya yang diubah, bagaimana menyampaikan yang diubah, alatnya yang diubah. Kalau dulu 80 tahun sampai 90-an, ya kan manual seperti ini. Sekarang sudah banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kebaikan dalam konteks ad-da'i ila Allah. Di antaranya itu media-media yang bisa kita gunakan. Para peserta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks itu, ini tidak bisa datang ujug-ujug, tapi perlu pemahaman, perlu latihan, perlu drill dan training, perlu latihan. Apakah nanti semuanya ujug? Ya, tapi saya paham ini kayaknya dai-dai kondang ini. Dalam konteks sempit ya, kita semuanya ad-da'i ila Allah dalam konteks keluarga dan sebagainya. Dalam konteks yang lebih luas ya tingkat RT, tingkat RW, nanti tingkat kecamatan dan lain sebagainya. Jadi semuanya kita adalah da'i ila Allah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan itu saya kira mudah. Ayo kita salah. Tapi an-nahyu 'anil munkar ini tidak semuanya orang bisa. Nah, maka dalam konteks itu kita sekarang bisanya di mana? Sesuai kemampuan yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan potensi yang bisa kita lakukan. Karena koneksitas dakwah dengan teknologi atau dalam konteks kekinian media sosial itu juga memerlukan keterampilan. Perlu keterampilan. Bahasa sekarangnya itu perlu kolaborasi. Contoh, kayak Agus ini, bagaimana dia membuat konten YouTube? Berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa? Ahli IT. Nah, begitulah kira-kira Ustaz. Oh. Enggak sendiri dia. Ada ahli IT di sampingnya. Nah, itulah makanya kita perlu berkolaborasi. Dan saya kira semua kita punya generasi anak-anak kita yang saya yakin mereka itu lebih paham daripada kita dalam bidang teknologi. Bahkan anak kecil itu, saya punya anak umur 6 tahun, bisa buka apa yang udah bisa. Di mana saya tidak bisa. Ya, karena memang dunia mereka. Makanya kalau seandainya bisa diarahkan, hal itu bisa diarahkan kepada hal-hal yang baik dalam konteks membantu kita dalam menyampaikan kebaikan, itu sangat luar biasa nantinya. Sangat luar biasa. Jadi jangan sampai dakwah dalam konteks modernitas ya, dalam konteks sosial media kita tinggalkan. Tentunya ini juga berlaku bukan hanya dalam konteks normal dalam artian kita berbicara dengan banyak orang, dialog atau ceramah, tapi juga berlaku ketika kita berhubungan dengan orang di dunia maya. Makanya kemudian
lahirlah undang-undang IT. Itu untuk apa? Agar ketika kita menulis sesuatu di media sosial tidak mencederai orang lain, tidak menyakitkan orang lain, tapi sejuk. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kita bisa mengajak satu orang kepada Allah, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan seekor unta yang berwarna merah. Dalam sebuah hadis. Artinya apa? Dakwah ini adalah dunia kita sebenarnya yang seharusnya dikelola dengan baik, dimanage dengan baik. Maka ya, ketika saya mendengar dapat undangan ini, sebenarnya sebuah kegembiraan bahwa MUI Kota Lubuk sudah mau memanage secara bertahap ya dalam konteks dakwah, sehingga syiar Islam ini benar-benar nantinya bisa menyebar ke seluruh masyarakat dan yang ada di kota Lubuk Linggau, khususnya ya Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan Muratara. Tapi dalam konteks yang lebih luas, kalau kita perluas itu tadi, media sosial itu kan kemana saja, dakwah kita kemana saja, apalagi yang sifatnya di YouTube, di TikTok, di IG dan sebagainya. Bukan hanya dalam konteks 3 kota ini, tapi akan menyebar bahkan di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi pengantar yang bermanfaat untuk nantinya kita jadikan modal untuk berdiskusi. Kalau semuanya saya tidak bisa menjawab, ada moderatornya. Kalau saya asli dalam negeri, nah, kalau beliau asli luar negeri. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Dr. Zuhri SPDI yang telah memberikan motivasi sekaligus materi kepada para kader ya, dai-daiyah Kota Lubuk Linggau. Beberapa hal atau poin yang telah disampaikan beliau, diantaranya bahwa memang dalam berdakwah itu selain kewajiban bagi kita, ada perlu manajemen. Manajemen dalam berdakwah itu penting karena itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah kita. Di antaranya itu adalah perlunya etika. Nah, beberapa poin yang di sini tadi disebutkan bahwasanya kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Ngomong baik pacak, ngomong baik liso, tapi kalau tidak sesuai dengan tingkah laku maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Begitu juga kalau ketika berdakwah itu perlu juga ilmu. Wala taqum ma laysa laka bihi ilm. Nah, ya, perlu ilmu. Jangan dikit-dikit kemudian kita mengatakan ini haram, tidak boleh. Ketika ditanya apa, nyuruh-nyuruh hukumnya apa? Oh wajib, pokoknya wajib. Dalilnya apa? Kasih penjelasan dikit. Nah, taunya itu wajib. Nah, masih mending gitu. Kalau kita ngomongin haram, bid'ah, musyrik. Nah, kalau kita telah dikatakan musyrik, berarti musyrik itu letaknya neraka. Padahal kita ini selalu setiap hari mengucapkan kalimat syahadah. Syahadah itu dipastikan oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah. Nah itu, dan kemudian diantaranya begitu juga kita tidak diperkenankan untuk mengolok-olok atau menodai secara lisan kita kepada yang berbeda dengan kita, khususnya bagi non-muslim kita. Maka kalau sudah kita gunakan dengan menyakiti mereka tidak akan segan-segan untuk lebih melukai, bahkan menyakitkan diri kita semua. Dan kemudian
begitulah yang harusnya kita lakukan. Kita bayangkan, kita metode etika dawaja belum bisa. Nabi bela santunnya itu, ilmunya lapatan, dengan sahabat bermasyarakat membantu itu aja. Dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, kafir Quraisy lainnya, ada yang tidak mau mengikuti, apalagi kita yang mungkin kadang-kadang emosi tetap kontrol, ilmu kita masih terbatas. Maka tentunya ini tidak 100% menjamin kita untuk berhasil dalam dakwah kita. Tapi balik lagi bahwasanya dakwah itu adalah merupakan kewajiban, maka sedikit demi sedikit harus kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selain daripada itu semua, etika yang penting adalah sekarang ini setiap zaman itu memiliki makomnya masing-masing, ya. Bahwasanya kalau zaman Nabi dulu tidak ada medsos tapi berhasil, maka sekarang ini lebih kita dituntut untuk menguasai medsos. Kalau kita hanya keliling dari masjid ke masjid, yang kita ceramai juga uang yang sudah sholat. Nah, tapi kalau melalui medsos, WA, melalui YouTube, uang yang di ujung pojok desa pun mereka bisa mengakses nasihat-nasihat kita. Maka seorang dai dan daiyah atau duat wajib menguasai medsos. Nah, demikian pengantar ini. Nanti di antara kawan-kawan kalian, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya beberapa pertanyaan, kami persilakan. Nah, ayo. Kameranya juga boleh, kameramen namanya juga boleh. Ya, Kak. Boleh. Boleh nih, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Eko Kurniawan, putusan dari Kecamatan Utara 2. Yang sama-sama kita hormati Dr. Supri, MPDI, dan moderator dan teman-teman sekalian dai-daiyah yang seperti pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan, apalagi ini bentar lagi kita masuk tahun politik, Ustaz. Tentu sebagai seorang dai ini juga harus terlibat, ya, mau tidak mau gitu. Pertama, dalam dunia politik ini kita kenal ada namanya money politik dan seterusnya, ya, atau kampanye hitam dan sejenisnya itu. Tentu kita kalau bahasa dari Erdogan kita kenal, ya, orang yang tidak, umat Islam yang tidak peduli dengan politik, maka siap-siap dia akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak peduli dengan umat Islam. Nah, tentu ini menjadi kewajiban kita juga bersama, bagaimana kita bisa menciptakan politik itu, istilahnya itu gerakan politik sehat. Tidak ada istilahnya money politik dan seterusnya. Maka sebagai dai, apa langkah-langkah kita sebagai dai-daiyah, terutama yang ada di Kota Lubuk Linggau ini, kedepannya menghadapi situasi seperti ini. Kita tahu dari tahun ke tahun, setiap tahun politik selalu seperti itu, kan? Jadi istilahnya itu money politik itu sudah hal yang lumrah, yang biasa dilakukan oleh oknum politik seperti itu. Bukan hanya itu, masuk juga ke dalam dunia pendidikan, bahkan juga misalkan dalam tes apapun, P3K, TPNS dan seterusnya, itu ada semua, gitu. Maka hal-hal seperti ini apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang dai dalam menyikapi ataupun menyampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi itu, mohon penjelasannya. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan untuk bertanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Oke. Pertanyaan
pertanyaan yang sangat bagus, karena memang sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya pilpres, pileg, dan pilkada, karena serentak ya. Tapi serentak bukan berarti sekali. Yang pertama tentunya sesuai dengan ayat Al-Anfal 125, kita mulai dulu dari diri kita. Maksudnya dari kita bahwa kita memang bersih dari money politik. Kita, keluarga kita, nah, itu memang harus bersih. Artinya apa? Jadi orang tahu bahwa ketika kita dikasih uang oleh orang, katakan orang politik, memang kita tidak mau gitu loh. Kita bersih dari itu. Jangan sampai kalau dikasih biru dak galak, dikasih merah laju. Nah. Atau ketika dikasih tipis nian. Ketika dikasih sebegini, mikir-mikir dia. Nah, ini bahaya. Kata Rasulullah itu qaliluhu wa katsiruhu sawa. Jadi sedikit dan banyak itu sama. Jadi yang namanya ar-rashi wal murtasi itu mau sedikit, mau banyak ya sama. Sama. Ah, banyak bahaya kata ibu. Jadi itu langkah yang pertama ya. Jadi kita pastikan, karena kita sebagai, ya bukan sebagai dai sebenarnya, bukan hanya sebagai individu, apalagi sebagai dai, bahwa kita adalah bersih dari itu. Kita, kemudian keluarga kita, anak-anak kita, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita menyampaikan bahwa itu tidak dibenarkan oleh agama. Kan banyak sekarang dai-dai kita, bahwa ketika tadi sudah saya sampaikan ya, ketika kita memilih karena duit, maka akan menghasilkan pemimpin yang juga rakus duit. Nah, ini namanya apa? Pendewasaan, pembelajaran. Dengan cara apa? Kalau bisa direct ya silakan, atau indirect. Kalau direct ya langsung, indirect itu bisa lewat media sosial. Ini yang bisa kita lakukan. Media sosial kan banyak. Tentunya setiap kita punya grup WA. Kenapa semuanya kita share? Apa mungkin ada tulisan atau artikel yang bahasa, ya kita share. Dan kita yakin di antara share itu pasti ada yang membaca dan mendapatkan pencerahan. Dan ketika salah seorang dari grup itu mendapatkan pencerahan, itulah pahalanya. Pahalanya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Cuma nge-share kok, selesai. Sebagaimana dosa, kalau dulu kan dosa mata, telinga, dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak di sini dosa. Jempol. Dulu kan belum disebut jempol kan? Ya mungkin tangan secara oke. Sekarang nge-share baik. Jadi jempol ini, bahaya jempol ini. Kalau tidak diarahkan, bisa-bisa numpuk di jempol dosanya. Makanya jempol ini juga harus disucikan. Harus disucikan. Jangan sampai itu tadi kita nge-share ya tidak baik. Yang ketiga, jangan sampai dalam konteks itu, ini dalam konteks langkah-langkah tadi menyakiti orang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, apalagi langsung menuduh, padahal kita tidak tahu. Jadi arahkan saja secara umum. Makanya tulisan-tulisan itu biasanya sifatnya umum.
sifatnya umum yang memang ditulis agar tujuannya apa? Ya, mudah-mudahan orang yang baca tulisan ini hatinya terbuka sehingga tidak mau melakukan itu. Meskipun dalam konteks sekarang semuanya ekonomi agak sulit dan lain sebagainya. Maka itulah kata saya tadi, perlunya kebersamaan, perlunya kolaborasi, perlunya kita bergerak bersama. Maka itulah yang di awal disampaikan, dakwah ini harus di-manage. Dakwahnya harus di-manage. Jadi tidak dibiarkan berserakan, tapi harus di-manage. Makanya kalau di anak-anak pesantren itu sangat hafal dengan al-haqqu bila nizamin qad yaulibuhul batil binizamin. Kebenaran yang tidak di-manage dengan baik bisa dikalahkan oleh kebatilan yang di-manage dengan baik. Nah, apalagi kita tidak punya duit. Nah, kalau tidak kasih duit, tidak bergerak. Tambah jadi itu. Insya Allah ketika kita bergerak karena Allah, niat li'ilahi kalimatillah, akan ada saja. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Yakinlah kalau kita menolong Allah, menolong agama Allah, akan ada saja rezeki min haitsu la yahtasib. Terus yang terakhir, yang berapa itu? Yang keempat ya. Tentunya ajakan kita atau himbauan yang kita sampaikan tetap dalam konteks positif dan damai. Jangan sampai menyebabkan pecah belah. Nah, itu perlu diingat itu. Artinya apa? Memang kebenarannya sudah jelas itu. Tapi dari situ, dari kebenaran yang kita tahu, jangan sampai menjustis. Menjustis itu apa? Ini tidak benar. Nah, itu kan ujung-ujungnya menjustis, sehingga terjadilah perpecahan. Artinya apa? Kembali ke yang akhir, kembali ke sini. Tetap dalam konteks simpatik ya, simpatik. Disampaikan dengan menarik, disampaikan dengan benar dan lain sebagainya. Jadi bukan disampaikan dengan wajah seram. Karena Rasulullah itu tidak pernah berdakwah dengan wajah seram. Beliau menyampaikan dakwah, beliau berdakwah dengan wajah simpatik, wajah penuh senyum, wajah berseri-seri. Meskipun gigi beliau pernah rontok karena dilempar. Kalau seandainya beliau mau, permintaan mereka itu, penjaga Gunung Uhud itu, Muhammad, maukah engkau kulempar Gunung Uhud itu ke mereka? Apa kata Rasulullah? Jangan ya Jibril, mereka kan belum tahu. Nah, itu Rasulullah SAW. Meskipun tidak 100% kita bisa mencontoh Rasulullah, minimal ya 90 apa 80% dan sebagainya. Tentunya caranya bagaimana? Ya terus belajar dan sebagainya. Ya sekarang sudah banyak untuk sekedar pengetahuan ya kita tinggal buka Google. Tapi ya lebih baiknya langsung punya guru atau bersanad. Karena agama ini bersanad, ada sanadnya. Jangan sampai nanti ditanya siapa gurunya, Mbah Google. Nah, bahaya itu. Jadi lebih baiknya bersanad. Termasuk dalam konteks apa? Ya kita belajar di buku oke. Tapi memang lebih baiknya kita bisa bertemu langsung dengan orangnya, musafahah bersama langsung, dan minta ilmu-ilmu yang telah ditulis oleh buku di mana kita belajar diikhlaskan dan diridhokan. Saya kira itu. Silakan ya Ibu. Silakan datanya. Monggo Ibu, silakan.
Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Mulyani, utusan dari Kecamatan Timur 2, Lubuk Timur 2. Yang akan saya tanyakan menyambung pertanyaan Ustadz yang di depan saya tadi, saya lupa siapa namanya, mengenai money politik ini tadi. Tahun kemarin karena mau pemilihan juga, saya didatangi tetangga saya memberi uang 100.000 rupiah dengan syarat harus mencoblos saudara dia yang berbendera inilah, nggak usah sebutkan. Tapi saya menolak dengan permintaan maaf terlebih dahulu, bahwasanya saya tidak bisa ngambil uang ini karena saya takut berdosa. Nanti uangnya saya ambil, tapi saya tidak mencoblos orang itu. Nah, dengan permintaan maaf saya yang berulang kali, apakah itu saya menzolimi orangnya atau menyinggung perasaan orang itu? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain kalian. Di sini Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnita, perwakilan dari PC MNU Lubuk Linggau, Ustadz. Sebenarnya pertanyaan ini ingin ditanyakan pada season yang pertama tadi, Ustadz, tentang metode dakwah. Dakwah itu kan hukumnya wajib tuh, fardu kifayah atau fardu ain. Dan salah satu metode dakwah itu adalah bil lisan. Tapi kan tidak setiap kita punya kemampuan untuk public speaking yang baik gitu, untuk menyampaikan sesuatu di depan umum. Dan yang ingin saya tanyakan, Ustaz, gimana caranya atau mungkin ada tips-tips bagaimana supaya kita itu penyampaian kita itu menarik. Dan kadang Ustaz, saya sendiri mungkin termasuk yang kurang bisa menyampaikan sesuatu secara lisan. Kadang sudah disiapkan apa-apa yang ingin disampaikan, tapi ketika sudah di depan itu lupa, Ustaz. Ambil lupa apa yang ngomong tadi. Baru-baru penyampaiannya menarik, sedangkan untuk mengucapkannya saja gugur, Ustaz. Jadi ya mungkin Ustaz ada tips-tips gimana supaya penyampaian kita itu menarik, supaya orang tertarik mendengarnya. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua aja ya, nanti biar gak lupa. Yang saya tanya diingat dulu. Yang pertama tadi kan terkait dengan perasaan, perasaan ini ibu-ibu masalahnya, perasaan. Tentang perasaan, kita tidak milih lah dikasih duit, tapi kita tidak ditambah, itu menyakiti yang beda. Nah, kemudian yang kedua tentang tips kisi-kisi, kita lah labelnya SPDI atau labelnya Ustadz di kampung, tapi kita udah baca menyampaikan secara lisan kita. Maksudnya tahu, kan menyampaikan dan baca, misalnya perlu dirupiah dulu. Mungkin itu salah satu tipsnya ya, biar kita lancar jawab soalnya. Mungkin saya tidak mau jawab. Baik, ini pertanyaan yang kedua, ini masih lanjutan ini. Ini berbicara tentang perasaan. Artinya begini ya, apa namanya? Dalam penyampaiannya itu kan kita pakai adab gitu loh. Maksudnya pakai adab ya dengan lemah lembut, tidak membentak-bentak dan lain. Bukan saya sudah tahu. Nah, itu kan namanya. Jadi kita apa namanya sampaikan dengan baik-baik, Bu. Apalagi semuanya kita masukkan dalam konteks dakwah semuanya. Cuma ya itu tadi tidak menyinggung. Saya sudah punya pilihan sebenarnya kan. Saya sudah pilihan, dan pilihan saya ya hanya saya yang tahu dengan yang di atas gitu loh. Silakan uangnya dibawa lagi seumpamanya kan. Itu kan tidak menyakitkan. Jadi apa yang kita sampaikan itu kan sikap. Dalam konteks itu, nah ini
Insya Allah sesuai dengan pepatah kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Tentunya kan kita kita sudah sampaikan dengan baik, kita pilih kata-kata yang juga baik, yang tidak menyinggung dia, kita tidak bentak-bentak dia, tidak labrak meja. Jadi ini maksud saya. Terus kita udah ambil duit, memang sudah sesuai dengan hukum istilahnya. Beda kalau kita duitnya diambil, tapi saya ambil duitnya ya. Nah, ini berabe ini. Jadi apa namanya, dalam konteks menyampaikan ya kata-katanya, pilihan katanya kita pilih dan tidak menyinggung. Terus bagaimana apa bahasa kerennya tuh body language kita, body language termasuk mata, kita tidak menelim. Insya Allah itu sudah benar dan tidak menyakitkan. Apakah karena sumpamanya kan kita tidak bilang kan bahwa saya tidak akan ini. Bu, saya sudah punya pilihan dan tidak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah, termasuk suami saya tidak tahu, karena itu hak demokratis setiap orang. Tapi duitnya jangan diambil. Duitnya diambil, nah. Jadi saya kira itu ya Bu.